Mungkin ya, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Nama saya Tio, TIO. Eh, saat ini saya sedang berada di Atlanta, di Georgia, Amerika, untuk melalui studi. Untuk pagi ini sendiri, mungkin saya akan coba share screen saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai apa sih eh, cara-cara yang dapat kita lakukan untuk terdaftar di DFO. Jadi DFO sendiri adalah data Pasienkes eh, online dari Kementerian Kesehatan. Apakah layar saya sudah terlihat belum ya? Sudah, Baik, sudah. oke, saya akan mulai ya. Ini sedikit mengenai saya. Ya, jadi pertama yang ingin kita tanyakan, mengapa sih kita perlu melakukan pendaftaran DFO ini? Jadi, hal pertama adalah kita ingin mensukseskan program digitalisasi data kesehatan di Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, penyelenggaraan rekam medis elektronik ini sendiri memiliki aturan penerapan dan sanksi bagi Fasiankes yang tidak melakukan pendaftaran. Yang ketiga, dengan adanya penggunaan rekam medis elektronik yang diharapkan adalah bisa adanya eh, penghematan uang untuk penyimpanan kertas dan rekam medis. Lalu ini biasanya kan kalau kertas yang salah satu yang paling susah itu untuk mencari rekam medisnya. Nah, dengan adanya pendaftaran digitalisasi ini yang diharapkan adalah nanti waktu mencarinya dan waktu perawatnya itu bisa dihemat karena nanti yang akan melakukan pencarian rekam medis dan sebagainya adalah administrasi rekam medisnya dilakukan melalui aplikasi. Dan apabila misalnya nih eh, kliniknya ternyata bukan cuma melakukan pelayanan kesehatan, tapi ternyata ada unsur seperti bisnis, ada apoteknya, ada labnya, ada bagian keuangan. Dengan adanya proses rekam medis digital, yang pemerintah harapkan adalah eh, seluruh eh, proses internal ini bisa lebih berjalan lebih lancar dan data ini bisa dibantu untuk eh, didaftarkan secara nasional. Baik, selanjutnya ya. Jadi satu sehat itu sendiri apa? Jadi satu sehat ini adalah ekosistem digital kesehatan nasional untuk memudahkan masyarakat mengakses dan mengelola data pribadi. Jadi target utamanya dari satu sehat ini sendiri adalah sebenarnya masyarakat di Indonesia. Manfaatnya adalah eh, bagi fasilitas kesehatan dan mereka itu punya cara untuk bisa membagikan data dengan masyarakat umum. Dan bagi masyarakat umum, eh, proses satu set ini mempermudah masyarakat untuk dapat berobat dimanapun mereka berada. Jadi sebelum adanya satu sehat ini, eh, cukup sulit untuk misalnya orang berada di satu fasienkes, lalu saat ini sedang melakukan perjalanan ke fasienkes lain atau ke daerah lain. Bagaimana ya caranya untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan? Nah, dengan adanya satu sehat ini, yang diharapkan adalah eh, masyarakat dapat mempermudah mereka untuk berobat dimanapun mereka berada. Ya, lalu landasannya apa sih dimulainya satu sehat ini? Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Jadi peraturan ini mengatur mengenai formatnya, data apa saja yang dimasukkan, bagaimana cara pengelolaannya, dan eh, apa saja yang mesti dilakukan oleh fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa mereka itu memiliki aplikasi yang sesuai standar. Yang kedua, landasan platform Satu Sehat sendiri ini berasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi, perlindungan data pribadi ini berhubungan dengan keamanan data, tentang data integrity, tentang bagaimana caranya untuk memastikan bahwa platform yang ada ini tidak mungkin bahasa lebih awamnya kena hack sehingga
proses yang dilakukan ini dapat dilakukan secara aman, dan dengan adanya proses yang aman ini, harapannya kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, baik untuk pasien secara pribadi maupun secara luas di seluruh Indonesia dapat meningkat. Lalu yang terakhir adalah mengenai kelanjutan dari pengembangan Peduli Lindungi. Jadi kalau kita kembali sedikit ke tahun 2019, waktu itu ada COVID-19 ya, yang terjadi adalah pemerintah melakukan pendataan kesehatan secara massal di seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan proses vaksinasi berjalan dengan baik, tidak terjadinya penyebaran virus, dan tentu saja mengurangi mortalitas secara nasional. Nah, setelah proses pengembangan Peduli Lindungi ini berlangsung, pemerintah melihat bahwa oh iya ini sesuatu yang bagus ya, terutama bagi pemerintah di sudut policy making adalah mereka punya data untuk melakukan backup terhadap policy atau keputusan kebijakan yang ingin mereka lakukan. Oh, kenapa ya provinsi ini perlu bantuan masker? Kenapa ya provinsi ini perlu bantuan obat tertentu? Karena dampak positif yang didapatkan dari Peduli Lindungi ini, pemerintah memutuskan bahwa oke, saat itu belum ada, jadi waktu tahun 2019 itu belum ada aturan mengenai rekam medis elektronik, belum ada aturan mengenai perlindungan data pribadi. Nah, karena COVID-19 terjadi, proses ini terakselerasi, sehingga pemerintah sekarang memutuskan, oke, dibandingkan ini waktu itu yang terjadi adalah karena nggak ada aturannya, nggak ada standarnya, semua orang berjalan sendiri-sendiri. Nah, Peduli Lindungi ini dilihat sebagai satu buah akar yang baik untuk dilanjutkan, sehingga setelah kasus COVID-19 mulai menurun, yang pemerintah pikirkan adalah bagaimana ya akar atau sumber yang baik ini dapat dilanjutkan. Nah, makanya pemerintah memutuskan untuk menjadikan pengembangan Peduli ini sebagai landasan dari platform Satu Sehat. Oke, nah Satu Sehat sendiri itu cara kerja dan fiturnya apa saja? Ada 4 fitur utama dari Satu Sehat. Yang pertama, Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile ini sendiri merupakan untuk pasien. Jadi tadi kan sekali lagi agar pasien bisa berobat dimanapun dengan mudah. Jadi ini yang dulu aplikasi Peduli Lindungi ini di rename, diberikan nama baru, dan nanti pasien itu bisa mengisi ke dalam uh, sorry, maaf saya salah, bukan pasien mengisi, tapi saat pasien berobat, seluruh Fasiankes yang telah terintegrasi dengan Satu Sehat dapat memungkinkan untuk data yang dilakukan, data input yang dilakukan oleh Fasiankes diintegrasi dengan server yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu nanti masyarakat memiliki akses umum terhadap data kesehatan mereka sendiri yang terdapat di server pemerintah. Yang kedua adalah Satu Sehat Platform. Jadi Satu Sehat Platform ini adalah rekam medis digital dari Fasiankes. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah tadi Fasiankes bisa melakukan satu kali proses penginputan data yang secara otomatis terintegrasi dengan data yang ada di pusat atau pemerintah. Lalu yang ketiga, SDMK. Jadi SDMK ini lebih ke arah tenaga kerja kesehatan. Jadi untuk tenaga kerja kesehatan, untuk melakukan pengelolaan data, sertifikasi, kompetensi pelayanan kesehatan untuk naker seperti dokter, bidan, perawat, dan sebagainya, maka Satu Sehat Platform ini menyediakan seperti aplikasi agar proses ini dapat terintegrasi dalam satu pintu. Lalu yang terakhir adalah Satu Sehat Data. Nah, Satu Sehat Data ini biasanya digunakan oleh pemerintah. Jadi entah pusat, entah pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pemantauan data. Seperti apa? Seperti tuberkulosis atau penyakit menular lainnya seperti COVID.
lokasi Fasiankes, dan bagaimana seperti kebutuhan obat, itu semua ada di satu sehat data. Sehingga kalau kita kembali ke slide sebelumnya sedikit mengenai tujuan satu sehat, kita bisa melihat bahwa seluruh cara kerja dan fitur platform ini dimiliki untuk mendukung proses adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Nah, lalu topik hari ini nih, setelah tadi ada pendaftarannya, manfaatnya, platformnya, komponen platformnya, apa sih yang dimaksud dengan data Fasiankes online dan bagaimana sih cara kita itu bisa memanfaatkan ini. Jadi, data Fasiankes online itu sendiri ada memiliki tujuan pertama mudah. Jadi untuk proses update dan laporan pelayanan kesehatan itu harapannya jadi lebih mudah. Karena sekali lagi tidak mesti dilakukan secara manual menggunakan kertas atau mengisi Excel, tapi terintegrasi. Yang kedua, monitoring. Sehingga saat ini kan kalau misalnya prosesnya manual atau menggunakan Excel, entah kertas atau Excel, itu Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan baik pusat maupun daerah itu cukup sulit untuk melakukan monitor. Karena proses monitornya tidak berjalan dengan baik, makanya pembuatan kebijakannya jadi lebih lama. Harapannya dengan adanya data Fasiankes online ini, proses monitoring dari organisasi-organisasi pemerintah ini juga dapat berjalan lebih baik. Yang ketiga, informasi. Jadi untuk masyarakat umum, harapannya itu waktu dulu COVID kan orang bingung, oh ya ini obat ini bisa atau enggak, atau oh ini di mana ya fasilitas kesehatan yang terdekat dengan saya. Oh, banyak informasi berseliweran tanpa juga, oh ini benar nggak ya informasinya, kayak hoax-hoax atau fake news dan sebagainya. Nah, eh, data Fasiankes online ini diharapkan menjadi satu buah tempat di mana ada informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk setiap daerah. Ya, ini ada di halaman Ditjen Yankes, yankes.kemkes.go.id. Yang selanjutnya adalah taat aturan. Jadi, menurut keputusan Menteri eh, Menteri Kesehatan eh, tahun 2022 juga mengenai standar kode referensi. Jadi standar kode referensi ini berhubungan dengan kalau misalnya di satu buah Fasiankes, pasien itu menghadapi satu buah tindakan atau mendapatkan satu buah diagnosis atau mendapatkan satu buah obat, itu harus memiliki kode yang sesuai di Fasiankes lain. Kalau enggak, nanti waktu diintegrasikan bingung. Oh, ini pilek, atau ini flu, atau ini influenza, itu dikodekan secara berbeda. Sehingga nanti waktu datanya diintegrasi, bingung. Loh, ini bagaimana ya eh, proses eh, pengkodean dari satu Fasiankes ke Fasiankes lain berhubungan. Nah, dengan adanya proses yang lebih taat aturan ini, maka harapannya eh, kode-kode dan integrasi antar Fasiankes ini dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, berhubungan dengan integrasi tadi sekali lagi bukan cuma di lingkungan Kemenkes maupun di luar Kemenkes, sehingga data dari Fasiankes online ini bisa diintegrasikan misalnya dengan Kementerian Informasi atau diintegrasikan dengan keputusan dari pemerintah yang lain dan sebagainya. Nah, lalu siapa ya yang harus terdaftar dengan SSP? Yang harus terdaftar dengan DFO dan sistem pemerintah ini adalah yang pertama rumah sakit. Rumah sakit setahu kami bahkan sudah mulai lebih dahulu, bahkan sebelum COVID itu sudah mulai. Berikutnya klinik, lalu praktek pribadi, bidan, puskesmas, laboratorium, dan unit transfusi darah. Untuk list yang lebih jelas bisa dilihat di halaman kemkes.id, ada healthcare list. Nah, di healthcare list itu ada siapa saja sih yang masih terdaftar. Nah,
Kita sudah selesai nih untuk ngomongin definisi kenapa perlu ada. Sekarang how. Gimana sih caranya untuk terintegrasi satu sehat? Pemerintah sendiri menyediakan program pemerintah. Program pemerintah ini adalah cara pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan integrasi data ke satu sehat. Karena tadi manfaatnya banyak. Salah satu yang ada adalah ASIK, ASRI, SIMGOS. Itu adalah aplikasi yang disediakan pemerintah untuk dapat bagi Fasiankes untuk dapat terintegrasi ke platform Satu Sehat. Yang kedua adalah program mandiri. Program mandiri ini artinya Fasiankes entah membeli dari software house atau melakukan pengembangan internal dari tim IT untuk membuat aplikasi rekam medis elektronik. Kemudian setelah program ini selesai dibuat, nanti Fasiankes akan melakukan pendaftaran ke Kemkes untuk mendapatkan seperti kode bahwa oh ya penyedia data Fasiankes A telah membuat aplikasi yang sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Lalu cara ketiga adalah melalui pihak ketiga atau vendor. Jadi, eHealth adalah salah satu penyedia rekam medis digital yang telah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Nah, lalu step-stepnya apa sih yang mesti dilakukan untuk bisa terdaftar di DFO? Yang pertama, mesti melakukan registrasi Fasiankes. Jadi, registrasi Fasiankes ini adalah proses pendaftaran Fasiankes ke Kementerian Kesehatan. Nanti setelah akunnya dibuat, biasanya perlu 1 hari paling cepat dari pengalaman kami. Ada kadang-kadang yang dinkesnya agak lama, bisa kayak 1 minggu, tergantung dinkesnya. Untuk memvalidasi bahwa oke, memang benar bahwa pendaftaran Fasiankes ini ada, dan Fasiankes ini memang membutuhkan rekam medis digital, dan outputnya nanti adalah setelah ada validasi oleh dinas kesehatan itu, ada pemberian kode registrasi Fasiankes. Nah, setelah registrasi ini berhasil, lalu dilakukan pengisian data penggunaan RME. Jadi pengisian data penggunaan RME ini berhubungan dengan tipe dokternya apa aja ya, apa ada spesialis, apa ada lab dan sebagainya. Dan tujuan utama dari pengisian data ini adalah digunakan untuk melakukan pembaruan data dan laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi jadwalnya itu uh, uh, untuk DFO sendiri, deadline pertama itu adalah sebenarnya kemarin, Desember 2023, 31 Desember 2023, klinik harus sudah menggunakan aplikasi rekam medis elektronik atau rekam medis digital. Tapi belum ada sanksinya. Sanksi akan dimulai 31 Maret 2024 bahwa klinik harus sudah melakukan registrasi dan sudah terdaftar di DFO. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya adalah menghasilkan kode Fasiankes yang sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Jadi sekali lagi tadi kalau nanti misalnya pasien ini flu itu nanti ada kodenya. Jadi harus dikode dengan cara yang sama. Dan pengguna dapat mengakses sertifikasi elektronik kode Fasiankes. Jadi nanti di halaman DFO ini Fasiankes akan memiliki hak untuk mengatakan bahwa oke, entah tadi menggunakan sistem pemerintah, mendevelop atau mengembangkan aplikasi sendiri atau menggunakan vendor, platform ini nanti dari pendaftaran DFO akan memiliki seperti password, jadi kode pembaruan atau API ini. Lalu setelah proses itu terjadi, perlu adanya Satu Sehat platform yang nanti API key ini akan digunakan oleh developer untuk diberikan pada vendor dan developer untuk memastikan bahwa data yang tadi sudah sesuai dengan kode Kementerian Kesehatan di dalam internal Fasiankes dapat dikirim dan terintegrasi secara nasional. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ada langkah-langkah pendaftaran DFO.
Nah, yang pertama mesti memiliki akun dan login. Tadi registrasi Fasiankes dan DFO dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pengisian data. Jadi untuk klinik nanti melakukan pengisian data DFO, praktik mandiri menggunakan pengisian data Fasiankes. Lalu setelah itu dilakukan pengecekan data. Pengecekan data tadi itu berhubungan dengan nanti mendapatkan kode dimasukkan ke dalam password atau kodenya ini dimasukkan ke dalam programnya, nanti dicek benar nggak ya program ini sekarang sudah bisa mengirimkan data ke Kementerian Kesehatan. Baik, sekarang kami akan mulai pendaftaran akun. Bagaimana sih pendaftaran akus? Pendaftaran akus. Akun eh, dari DFO. Jadi kategorinya adalah Fasiankes, Dinas Kesehatan, Provinsi, Kementerian Kesehatan yang sudah terdaftar dalam aplikasi registrasi Fasiankes online. Jadi itu eh, disilahkan dibuka di halaman registrasi Fasiankes online-nya kalau memang merupakan Fasiankes. Lalu eh, penggunanya adalah telah menyelesaikan proses pendaftaran, jadi nanti ada kayak seperti sign up page, kayak kalau pertama kali membuat Facebook atau membuat Instagram, itu kan nanti mengisi data. Nah, setelah nanti menyelesaikan proses pendaftaran dan mengisi form pendaftarannya itu, akan mendapatkan kode Fasiankes. Lalu, bisa membuka aplikasi DFO menggunakan username dan password yang sama dengan apa yang telah digunakan dalam aplikasi registrasi Fasiankes online. Nah, ini kami akan tunjukkan sedikit bagaimana sih konkretnya proses pendaftaran ini. Jadi, yang pertama, setelah mendapatkan tadi pendaftaran registrasi Fasiankes, silahkan akses dfo.kemkes.go.id ini. Lalu nanti ada dua tombol, dapat dilihat di sebelah kanan saya, ada login RS dan login Fasiankes lainnya. Kalau Fasiankes memang merupakan rumah sakit, silahkan klik yang login rumah sakit. Kalau merupakan Fasiankes tipe lainnya, silahkan klik Fasiankes tipe lainnya. Nah, jadi RS dan Dinas Kesehatan dapat menggunakan login RS, sementara untuk klinik mandiri, laboratorium kesehatan, transfusi darah dapat menggunakan metode yang registrasi Fasiankes lainnya. Nah, karena sebagian besar dari peserta ini bukan dinas kesehatan maupun rumah sakit, kami menunjukkan sedikit data Fasiankes online itu, loginnya seperti di samping kanan, tampilannya seperti itu. Ada username, ada password, ada kode CAPTCHA. Lalu silahkan dipencet tombol login. Baik. Selanjutnya, nah, jika Fasiankes belum terdaftar dan belum memiliki username dan password, silahkan nanti klik ada tombol hijaunya untuk mendaftarkan puskesmas. Kalau klinik, klik yang jingga untuk laboratorium, praktik mandiri, dan sebagainya. Dan kalau ingin petunjuk, silahkan klik tombol yang warna biru. Nah, habis itu nanti akan ada data nih, seperti form yang kami tunjukkan di kanan. Silahkan diisi data-data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan DFO. Jadi ada pertanyaannya cukup standar seperti nama, apakah dia klinik, apakah dia praktik mandiri, dan sebagainya. Masukkan password, nomor KTP, NIK, jenis kelamin, terus cara kontak, alamat. Nah, setelah selesai, nanti klik tombol submit. Oh, ini ada penjumlahan biasanya, nanti itu di random. Silahkan dijawab saja penjumlahannya. Kalau klik tombol submit, jika pendaftaran sukses, seharusnya nanti akan ada alert bahwa oke, proses pendaftaran ini sudah selesai. Nanti akan dikirimkan email untuk bagaimana ya cara tahapan selanjutnya. Berikut juga di sini kami tunjukkan sedikit mengenai kalau RS tadi loginnya agak berbeda, bentuknya seperti ini. Nah, setelah selesai mendaftar,
klinik nanti akan melakukan pengecekan data. Pengecekan data ini berhubungan tadi platform Satu Sehat Data akan dilihat dalam bentuk dashboard. Silahkan dibuka nanti di halaman yang sudah ada di sini, satusehat.kemkes.go.id/data/dashboard. Lalu nanti di bagian dashboard ini sudah kami tunjukkan di sebelah kanan juga interaksi halaman websitenya. Ada tombol filter data. Nanti silahkan dimasukkan provinsi, kabupaten, jenis sarana, klinik, dan sebagainya, nama Fasiankes. Kemudian klik tombol submit. Nah, nanti setelah tombol submit ini diklik, akan muncul tabel tahapan Fasiankes, di mana akan terdapat 3 kolom yang menjelaskan apakah sudah terdaftar di DFO, terintegrasi, dan terkoneksi. Warna hijau berarti tahapan tersebut selesai. Dan dari aplikasi Kementerian Kesehatan menyatakan, oke, ini berarti tidak akan mendapatkan sanksi. Apabila berwarna merah, artinya tahapan ini belum diselesaikan dan mohon diselesaikan secepatnya. Jadi di sini kami tunjukkan bahwa ada terdaftar, terintegrasi, dan terkoneksi. Untuk tanggal 31 Maret 2024, tujuan atau capaian yang ingin didapatkan oleh Kementerian Kesehatan adalah untuk klinik telah mendapatkan API production. Jadi API production itu yang tadi saya cerita di tahap terakhir pendaftaran perlu ada password yang dimasukkan ke dalam aplikasi agar aplikasi itu mulai dapat terintegrasi dengan data pemerintah. Terkoneksi adalah untuk memastikan bahwa aplikasi bukan hanya saja terintegrasi, tapi berhasil untuk mengirimkan data dari program yang dimiliki oleh Fasiankes ke aplikasi pemerintah. Baik, sekarang kita sudah sampai di akhir dari webinar ini. Nah, cukup banyak ya. Kita tarik nafas sebentar. Jadi, kita lihat kembali kenapa sih data Fasiankesnya itu penting untuk mensukseskan digitalisasi, untuk menghindari sanksi, dan mendapatkan manfaat dari digitalisasi dan administrasi yang terintegrasi dari data kesehatan itu sendiri. Lalu, Satu Sehat sendiri memiliki beberapa komponen. Ada Satu Sehat Mobile, platform, SDMK, dan data. Lalu, seluruh Fasiankes di Indonesia wajib terhubung dan terdaftar. Jadi tadi ada 3 tahap sampai tahap 2 sebelum 31 Desember, 31 Maret, 31 Juli, dan 31 Desember 2024. Jadi ini setiap 3 bulan ya. Yang terakhir agak lama karena yang di tahapan terakhir 31 Desember 2024 itu akan ada sanksi yang meningkat. Jadi seingat saya 31 Desember 2023 adalah wajib mulai digunakan, tapi belum ada sanksi. 31 Maret nanti akan dimulai dengan teguran secara resmi. Lalu nanti masuk ke Juli akan lebih tegas, dan 31 Desember nanti akan lebih tegas lagi. Langkah pendaftaran adalah tadi yang seperti kami tunjukkan di halaman websitenya. Silakan melakukan pendaftaran akun dan login. Silakan melakukan pengisian data. Setelah itu dicek, oh sudah hijau atau belum. Baik, untuk sejauh ini saya rasa cukup. Saya akan kembalikan ke Mbak Afni ya.